Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sedaya kemawon ingkang kula hormati, yang berkesempatan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sedaya kemawon ingkang kula hormati, yang berkesempatan hadir pada majelis pengajian pada malam hari ini tanggal 11 Januari dari Kamis malam Jumat Pon. Insyaallah nanti pengajian ini kita rutinkan setiap malam Jumat Pon. Betul. Nah, ini sebagai mukadimah sebelum nanti kita akan masuk mengkaji nomor kitab atau buku yang masing-masing dengan bawa itu insya Allah nanti menjadi salah satu materi pokok. Tapi sebelum itu saya akan memberikan mukadimah dulu karena ini penting saya sampaikan untuk sebagai mukadimah karena sebagian besar dari kita adalah orang yang bekerja kan begitu. Nah ini yang penting. Sebagian dari kita adalah orang yang bekerja, sehingga kita perlu tahu dan saya perlu untuk menyampaikan apakah yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, disukai oleh Nabi, atau sebaliknya artinya sesuatu kesibukan yang dimana Allah atau Rasulullah itu murka atau tidak suka. Maka di sini akan saya bacakan sedikit cuplikan nanti walaupun tidak semuanya karena memang saya tadi tanya kepada moderator atau MC-nya, kita ini ngaji sampai jam berapa? Katanya sampai jam 5 pagi. Jadi ya, kalau ini untuk dibaca semua kayaknya enggak ya Pak, mungkin sampai jam 7 gitu. Jadi nanti saya cuplik saja. Sengaja saya membawa sebagian kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini sebetulnya kitab kalau di pesantren itu kitab tinggi. Dulu Mbah Maimun Zubair itu kalau mengkaji kitab ini itu tidak banyak yang ikut karena tahu diri saking tingginya kitab ini gitu. Saking tingginya kitab ini, bahkan yang ikut itu ya hanya ustaz-ustaz, santri-santri meskipun mondok 7 tahun 6 tahun, tapi kalau belum dilakukan ya gak berani ngaji. Yang ngaji banyak orang-orang 13, 15, 20 paling banyak. Yang ngaji ustaz-ustaz kiai-kiai sarang. Nah tapi ini demi kepentingan bahwa di kitab ini dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan orang bekerja yang mendasari itu, maka perlu saya sampaikan walaupun oleh mereka ini dianggap kitab yang istimewa atau lebih yang luar biasa. Tapi saya perlu tetap menyampaikan ini karena Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu secara panjang lebar mendukung kegiatan sampean semua, ya, mendukung kegiatan sampean semua, yaitu dalam hal menyibukkan diri dengan bekerja. Saya ulangi, menyibukkan diri dengan bekerja, bukan menyibukkan diri dengan memutar tasbih di masjid, ya, atau memakai pakaian ihram, memutari Ka'bah dan seterusnya, tapi benar-benar menyibukkan diri dengan bekerja. Isuk munggah ondo ya wani ngoten maksudnya. Budal. Ya. Waktu dicampur ning pundak ya budal. Arep jam pira ya budal karena ada dasar kerja. Agar kita mengetahui dan lebih nyaman hati kita. Jangan berkecil hati bahwa sajane aku yo kepengin kaya wong iku minta tasbih nang masjid, tapi iki aku sampeyan tanggungan akeh, anakku macamku, bojoku, anak-anakku sebentar tinggal apa macam-macam, sehingga kita sibuk bekerja. Nah, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu membahas sebuah kitab bab tersendiri tentang ini, yaitu fi fadlil kasbi wal hasi alaihi.
bab yang menerangkan tentang keutamaan bekerja dan walhasi alaihi, dan mendorong setiap orang untuk bekerja. Saya ulangi, mendorong setiap orang untuk bekerja. Tentu kecuali orang-orang tertentu, ya, kecuali orang-orang tertentu. Tapi mereka memang yang punya kesempatan untuk bekerja, alangkah lebih baiknya bekerja daripada tidak bekerja dan mengandalkan pemberian orang lain. Dan itu hina sekali. Baik. Mengandalkan pemberian orang lain itu hina sekali. Tapi kalau diberi orang kita menerima, ya halalan thayyiban. Ya, berbeda antara kita meminta orang, ya, dengan kita diberi. Walaupun sebagian orang juga yang akan meminta-minta, akan meminta lebih baik daripada mencuri kan gitu. Tapi artinya semuanya pada situasi yang berbeda-beda. Tidak semua orang meminta itu jelek, tidak. Tapi umumnya orang meminta itu buruk, umumnya. Sehingga karena umumnya itu buruk, kita yang baik yang mana ya, kita lakukan yang umum saja. Apa itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan harta, uang, ya, kecukupan rezeki untuk menafkahi anak istri. Karena dalam hal pernikahan yang wajib itu menafkahi, bukan yang wajib itu suami bekerja. Yang wajib itu menafkahi. Anda bekerja 3 tahun, moro Hongkong, moro Korea, cara tahun ini belas, ya bujuru mesti mulai-mulai. Apa harus bergawe? Kita bergawe orang tahu atau begini, maksudnya iya. Mendeknya bergawe orang mati, ya. Tapi ini bawa 70, bawa 120, bawa 110. Karena yang wajib itu menafkahi, bukan bekerja. Itu satu. Tapi berikutnya bisa dipahami bahwa kebanyakan orang, umumnya orang itu bisa menafkahi kepada apa jenenge bojone, anaknya itu dengan jalur bekerja. Ya. Orang itu bisa menafkahi, iso gawekno omah bojone, iso gawekno kamar anaknya, iku nek mergawe untuk duit. Umumnya begitu. Sehingga dalam kaidah fikih ada bilang begini, malayatimu al-wajib illa bihi bahwa wajib. Suatu perkara wajib, suatu perkara wajib apabila bisa dilakukan dengan sesuatu perkara yang lain, maka melakukan suatu perkara lain hukumnya juga wajib. Yang lain, suatu perkara wajib bisa sukses dilakukan, bisa terjadi, bisa hasil maksudnya. Kok memang harus melakukan suatu perkara yang lain, maka melakukan suatu perkara yang lain ini hukumnya wajib. Kita semua wong seomah-omah, utawa walaupun belum nikah tapi punya orang tua yang sudah tidak mampu untuk bekerja, tidak bisa mencukupi dirinya sendiri, maka bagi anaknya kan juga wajib untuk menafkahi orang tuanya. Gentenan, Pak. Nah, agar bisa menafkahi ternyata adat kita, kebiasaan kita, takdir Allah yang sudah berlakukan untuk kita, kebiasaannya itu adalah dengan bekerja, maka bekerja itu hukumnya jadi wajib. Kenapa? Dengan bekerja sampai untuk bertahun-tahun begini. Dengan bekerja Anda dapat uang 120.000 tiap hari. Dengan bekerja Anda dapat uang 200.000 tiap hari. Faktanya dengan tanpa bekerja sampai jauh ibu digegeri anak, jauh sahur aku kei. Bahkan ngomong, aku kepengen tuku duit dolaran oleh kancaku, ngono terus. Sampai agak ngomong, ya sesuk kali Gusti Allah terus wae. Ra gelem mergawe, ra gelem nggo, ra gelem unggah-unggah piring, ya. Jadi sebetulnya kadang pekerjaan itu banyak, cuman kita sendiri sing kadang egonya itu terlalu dhuwur, Pak. Gitu. Awet duit kan gampang saja nih. Jenengan moro warung, kepengen mangan misalkan. Pak, tak ewangi unggah-unggah piring. Kira-kira tapi aku bari njaluk mangan. Diparingi dong gitu. Diparingi mesti. Cuman kan kadang dari kita itu enggak tahu untuk itu. Isin bawa masa aku. Pemenang rotok santri, aku berpondok kok ape katokan cekak. Mergawe buka-buka kadang isin kan begitu ya. Nah, sebetulnya Allah sudah memberikan banyak peluang terhadap kita, bagi kita untuk kita mendapatkan jalur rezeki kita, cuma kadang kita sendiri yang membatasi.
Nah, jadi saya ulang lagi, kaidah dasarnya adalah sesuatu perkara wajib jika tidak bisa dilakukan dengan perkara yang lain, maka melakukan perkara yang lain itu hukumnya wajib. Begitupun seterusnya. Misalkan perkara sunnah, kita disunahkan untuk bersolawat, kita disunahkan untuk macam-macam dan seterusnya, kita disunahkan untuk bikin hal-hal hanakoh semacam ini, perkembangan hal ini. Misalnya begini, awak dhewe gak iso ngelumpuk nek ora ana kacange misalkan kan. Awak dhewe gak iso ngelumpuk nek ora ana gedange nang ndur piring, gak iso ngelumpuk nek ora ana air minerale. Maka menyediakan ini juga hukumnya sunnah. Agar apa? Agar kejadian-kejadian sunnah itu terwujud. Agar peristiwa-peristiwa sunnah itu apa? Terwujud. Maka perkara yang terkait hukumnya juga sama. Paham ya? Orang kok sunnah itu mau sholat tak sunnah kan? Tapi bagaimana orang itu sholat secara nyaman? Bisa terjadi sholat secara nyaman. Maka menyediakan fasilitas itu hukumnya juga sunnah. Wong nyaman nek sholatnya nang sholat misalnya. Zaman saiki mergo wong saken do umroh nang Arab iku rata mesti do asenan. Wis tau umroh nang kono terus merasa kene enak, sholatnya asenan aduh betah gitu. Bahkan basmat pun sampai kalau geger, muka enak. Maka mungkin nanti juga perkembangannya begitu. Anda nyumbang AC nang musala, ya hukumnya sunnah. Ya kan? Anda nyumbang keramik, nyumbang plafon, nyumbang instalasi speaker kalau dibutuhkan, ya sunnah. Bukan kau mau sholatnya tok sing sunnah. Ada orang melakukan sholat sunnah itu dia dapat pahala, tapi Anda yang menyediakan keramik itu juga mendapat pahala kesunahan juga. Bahkan ketika musola itu tempat itu dilakukan untuk kebaikan, selama itu Anda juga dapat pahala yang mengalir terus. Jadi maksudnya gue, kalian jangan berkecil hati kalau sekarang ini lagi disibukkan dengan pekerjaan. Tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang ya menurut pikiran jenengan itu yang lebih baik daripada jenengan. Maka ada sebuah peristiwa begini. Ada orang itu ahli ibadah, ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu orang ahli ibadah, yang kasih makan kamu siapa? Dia bilang, akhi, saudaraku. Maka bagaimana jawaban Rasulullah? Aku ka'abadu minka. Dulurmu sing bendina mergawe. Orang ahli ibadah nang masjid kayak awam, itu lebih beribadah daripada awam. Coba. Ini kan tidak banyak disampaikan oleh orang ke masyarakat atau ke lingkungan kita. Kita itu orang yang bekerja kadang tuh ngerasa aku tuh syawah dan aku ngelakuin ini harus ibadah. Kita nggak sadar tiap hari, tiap detik, setiap kita gerak tubuh untuk bekerja itu semuanya ibadah. Cuman apa ya, kelambine lo beda loh Pak. Gerakannya itu beda. Nek gerakannya kono rukuk, gerakannya jenengan nggaodo ngono wae. Kan beda ikut Pak kan. Gerakan mereka itu rukuk, sujud jenengan enggak. Bonus apa, ngetik-ngetik apa dan seterusnya. Beda gerakan saja, tapi semuanya itu dalam satu payung yang namanya ibadah. Nah, tentu agar semua kegiatan kita dianggap ibadah atau ibadah, maka kita juga harus memahami sebetulnya pekerjaan yang bagaimana sih yang itu dianggap ibadah dan itu bisa menjadi pundi-pundi amal kita. Secara umum semua pekerjaan asal itu legal itu ibadah. Asal legal ya. Apa maksud legal itu? Ya yang nggak ilegal. Misalkan apa? Kecurangan, penipuan, ya kan tipu daya itu nggak legal. Rasa mergawe Pak. Omongan biasa nipu aja. Oke legal kok harus mergawe barang. Sebetulnya prinsip-prinsip apapun dia sama. Unsur keadilan, kejujuran, ya, tanpa menipu, tanpa merugikan orang lain, ya. Merugikan itu ya luas artinya. Merugikan yang merugikan. Merasa orang itu merasa rugi. Paham ya? Tidak berarti merugikan orang lain itu Anda punya produk, misalkan air mineral. Ini kan kalau dihitung biaya produksinya cuma berapa? Misalkan
Rp300. Kok ana wong gelem rego 10.000, kan itu kesepakatan. Bukan berarti kita merugikan orang lain. Maka dalam prinsip dagang itu nggak ada pembatasan laba, itu nggak ada. Laba maksimal 100%. Loh, mbok bayarnya 100%, nek wong gelem nuku yo sah kalah. Ada punya peci misalnya begini, tak jual sampai. Peci dia tuku mau 5.000, sampai gelem tuku 1 juta. Urun bro, sah, tak apa-apa. Saya untuk berapa? Berlipat-lipat, dari sah saja. Yang tidak boleh itu Anda bohong, meskipun sudah harganya, maksudnya harga normal, tapi Anda bohong. Contoh begini, Mas aku adol kopiah ini anyar gres kok pabrik, ya. Padahal tidak, kopiah ini pernah tak anggo rong dino. Kalau pernah dipakai rong dino berarti kan sudah second Pak, mas gak ada sebenarnya. Walaupun regane yang murah, niki sama pabrik regane 10.000, tak jual sampai 7.000, itu kan mesti lebih murah. Artinya walaupun dikurangi 2 hari pemakaian, mesti regane kan kalau 9.000 lah, berarti saya murah kan, nggak jual 7.000. Meskipun itu murah, tetap itu dilarang. Kenapa? Ada unsur penipuan tadi, ada ketidakjujuran. Paham ya? Karena Anda bilangnya ini gres, nyatanya kan boten, wong gak gres, terus kanggo rugi. Paham ya? Walaupun dari sisi harga itu lebih murah daripada standarnya. Standarnya harus diusahakan mau 9.000. Lah bodoh sini lah, tapi kan regane murah. Tapi itu kan nggak boleh. Cara-cara begitu nggak boleh. Karena apa? Ada ketidakjujuran. Mending sampai bilang bahwa ini tak anggur rong dino, baru jadi kira ngomong. Sampai bilang, saya belum. Oke sepakat. Itu malah lebih baik. Malah saya malah regane 9.000 daripada sampai bilang 7.000 cuma merano, bilang itu gres. Hanya kepengen dari monggo ketun batu kopiah ini gak seneng kan gitu. Daripada tak anggo orang, tak jelas seneng tadi duit gitu. Tapi itu juga nggak boleh. Jadi nanti ada juga pekerjaan-pekerjaan mana yang legal dan ilegal. Ilegal pasti ada unsur-unsur itu. Unsur-unsur ketidakjujuran, merugikan orang lain, tidak ada transparansi dalam saya. Kok ada transparansi, nggak ada jadi kejelasan. Kok ada kejelasan itu juga nggak boleh. Sampai ngadol motor, karbune wae gak diomongno. Wong hanya tertipu, tertarik di posting ngomong kok murah, regane 7 juta. Jebule jualnya remek, dan walaupun nggak nolak 2 juta, itu isih di total 9 juta. Padahal pasarannya mau 10 juta. Kan kok ketemu wonten gremeng ya Pak. Walaupun ketika tidak nolak masih murah ya. Tapi wong kan merasa tertipu. Ini kok gak diomongno. Aku malah ribet gak loba. Mikir batak anggo touring langsung orang di Bromo tadi malah ke iso. Nah itu kan ada kecewaan-kecewaan itu yang tidak dibolehkan kita. Mending kita ngomong bahwa ini tapi Mas posisi mesinnya harus nyampe suayanya bisa. Mungkin yo lumayan samanya. Itu lebih baik. Tapi itu masalah. Al-babul awal fi fadlil kasbi wal hasi alaihi. Amam kitabin dasar Quran. Saya kutip sidik-sidik Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kami Allah dan aku Allah menjadikan siang itu kesempatan untuk kalian bekerja. Begitu jelas Pak. Saya jadikan untuk bekerja, ora kanggo istighosaan, ya kan? Ora kanggo sekolah tak, enggak. Tapi bagi orang tertentu itu untuk bekerja. Dan ini Allah loh, bukan kok kiai sih ngomong, bukan nabi, tidak. Allah itu menyediakan siang hari untuk bekerja. Karena yang masuk akal ya Pak, zaman kuno ini ayat tahun 1400 Pak. Zaman kuno lampu. Sampai mau nak ondo kok bengi-bengi, kejegur tenang ya. Orang tersebut orang apa-apa Pak. Memang yang paling mendukung untuk bekerja ya siang hari. Karena apa? Ya didukung dengan matahari segitu terangnya kan. Sampai dom ceblok iso goleki. Coba kalau bengi-bengi dodolan dom. Kangelan Pak.
ceplok sitok bingung jenengan. Bilin gak duwe, ketromak gak duwe. Tahun 1400 jenengan bayangno. Jaman saya patang-patangnya. Sopo kan buka pasar bengi-bengi itu? Kan bingung kan? Gitu. Nah zaman saiki mall sampai jam 9 tutup, toko sampai jam 8 tutup karena penerangan luar biasa. Artinya Allah itu menghitapi kita, berfirman pada kita ya menyesuaikan konteksnya, menyesuaikan keadaan juga. Waktu itu terang itu ya awan, maka ya Allah bilang awan. Sampai sekarang pun begitu. Berarti kalau sekarang itu malam boleh, ya oleh-oleh wae, ya oleh-oleh terserah kita kegiatan apapun itu terserah. Sehingga oleh mustahil kita membangkang kepada Allah, maksiat kita melakukan haram enggak boleh. Lainnya itu boleh. Ya, malam pun boleh sampai arep lawan oleh. Si bengi si esok terserah. Yang penting satu, jangan menipu orang, jangan melakukan kecurangan, jangan mengganggu orang dan sosial seperti itu. Jadi sampai sekarang pun standar bahwa siang untuk bekerja itu berlaku. Karena apa? Karena ternyata kalau malam pun juga awak harus kesel lah. Arep bengi kerja piye mobil piye wae lho. Beda Pak. Hawane bengi karo awan gitu. Tetap yang paling ideal itu ya siang. Makanya istilah kerja malam namanya lemburan kan gitu ya. Ora kok kerja bengi lembur bahasanya. Bahasanya kita pun sudah sepakat ya bengi itu lemburan. Ora kerja lemburan. Artinya gaji pun nggak full gitu. Bengi mau tambahin duit lemburan tok sih. Ora kok gaji kok. Kecuali kalau yang pabrik-pabrik yang sip-sipan itu full gitu. Jadi siang sebagai disediakan oleh Allah untuk bekerja. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman fantashiru fil ardi wabdahu min fadlillah. Menyebarlah kalian di bumi. Orang tahu Pak, artinya menyebar itu ya keluyuran Pak. Keluyuran artinya untuk teko kasur gitu, untuk teko kamar. Ya, menyebar teko kamar marang omah mergo duwe teko kelontongan. Menyebar teko omah marang sawah mergo duwe sawah. Menyebar teko omah marang kantor mergo kerja di kantor. Ana kantornya macam-macam. Menyebar di bumi. Wabtahu min fadlillah, dan carilah kanugerah Allah. Kerja itu golek kanugerah Allah Pak, orang kedunya. Ya kadang kita kena bahasa kecil kadang kita tuh wis percaya. Tapi jenengan nek delok ayat Quran, pekerjaan rezeki itu anugerah dari Allah. Dan diberikan kepada mereka yang mau menyebar di bumi. Jangan tengok-tengok tau Pak. Orang ngira ana manuk mlebu nglalai cangkeme jenengan. Ngira begitu. Todok nang kasur. Itu tindak golek manuk mlebu nyasar. Lawa iso telek lawa ya. Nek kepengen tok bubur ya menjawab. Metu teko kamar. Seperti itu. Apakah Allah mungkin memberikan orang tanpa pekerjaan? Ya mungkin saja dan banyak buktinya. Tapi itu mau kejadian 1, 2 ojo ditiru. Contoh seperti Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu makan minumnya itu dijatah Pak. Karena Nabi Zakaria dijatah. Beliau sama sekali tidak bekerja. Dijatah setiap hari oleh Nabi Zakaria. Anehnya itu Nabi Zakaria suatu waktu dia itu masuk di kamarnya Sayyidah Maryam karena keponakannya, mendapati di kamar itu sudah ada banyak makanan. Dan anehnya lagi makanannya bukan makanan biasa Pak. Orang musim durian mau durian celuak ya Pak. Gumun Pak ya gumun. Orang musim durian orang durian celuak kan gumun. Maka sampai Nabi Zakaria tahu betul bahwa tidak ada orang yang bisa mengakses kamarnya Sayyidah Maryam kecuali Nabi Zakaria. Sampai Nabi Zakaria itu kalau saya kira lebih berdus Pak. Kok iso entuk kondi? Mau sambil bikin aku tok sampai ono makanan liyo. Udah kekek. Paham ya? Ana laki hada. Itu kondi. Maka Sayyidah Maryam bilang, "Hada min fadlillah, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Ini dari Allah. Ini dari kanugerah Allah, dan Allah memberi rezeki siapapun tanpa hitungan. Kadang dengan di luar cara yang umumnya, ya, di luar cara yang umumnya, tanpa dihitung, tanpa dengan cara apapun. Biasanya teko jenengan Nabi Zakaria.
teko jenengan paman. Tapi Allah bisa saja dengan yang lain. Malaikat teko gawa. Tapi pertanyaannya, apakah jenengan sing tengok-tengok nang kamar itu selevel Sayyidah Maryam orang? Kira-kira itu orang bakalan teko ta orang? Kalau memang begitu monggo. Tak bekerja monggo. Anak putune jenengan bojone kecukupan. Tapi jenengan ora sekelas Sayyidah Maryam, ojo pisan-pisan mau ngowak turu ning kene kamar. Harus keluar bekerja. Ngoten nggih, saged dipahami. Nggih, asli. Kula niku seneng nek ana wong mergawe seneng. Karena dia punya kesibukan dan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terus saja Nabi itu nyemangati kita untuk bekerja. Dan Nabi tak senang ana wong nganggur itu tidak suka. Bon itu ayat. Nah, yang kemudian hadis Nabi. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam minad dunubi dunubun la yakfiruha illa hammu fi talabil ma'isyah. Rasulullah bilang begini, ada sebagian dosa yaitu dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan rasa gundah, rasa gusar, rasa sedih, bingung kabeh ketika dalam upaya mencari rezeki. Wong nek golek jangan kerja ya Pak, kadang ada ngomong sing khawatir itu piye. Misalnya jenengan ujuk-ujuk jam 11 ditelepon Pak. Jadi ada keluhan di daerah ini, masem, iki lagi mapan turu kok, wis tangi meneh, metu meneh. Itu kan keresahan yang kita alami ketika bekerja. Dan keresahan semacam itu bisa menghapus dosa-dosa tertentu. Yang dosa-dosa itu hanya bisa dihapus dengan keresahan seperti itu. Artinya Pak, wong nganggur gak iso ngapus dosanya si model itu. Nah, dosa apakah itu? Rahasia. Nah, kenapa rahasia? Ben dosa pergawe, betul. Paham ya? Ben dosa pergawe, Pak. Karena kita semua enggak lepas dari dosa. Dan ada beberapa dosa itu yang tidak bisa dihapus kecuali dengan mau alham fi talabil ma'isyah. Ada keresahan dalam upaya mencari rezeki, mencari kehidupan. Rapat, geger kan rasa-rasa Pak. Ono kabar piye dirapatno piye. Ono kabar piye tender kalah. Bobokan itu kan menarik. Yang bisa mengalami keresahan itu ngomong sing mergawe, Pak. Mau sing gak mergawe kan gak arep. Dikira donya niku mlaku dhewe, Pak. Dikira dhekne iku untuk beras. Napa? Saulan 10 kilo 5 kilo kok kaya nungguno kok ono tukarane wong mergawe. Kok ono gegere, kok ono nangise. Ya, kok ono macam-macam. Ngerti dikne wong lomo ngono ta. Ora ngerti wong lomo iku hasil saka mergawe dan dalam proses mergawe itu berat sekali. Apa maksud itu? Iya. Jadi minad dunubi dunubun la yakfiruha illa hammu fi talabil ma'isyah. Itu pertama. Sing nomor 2 hadis at-tajiru as-saduqu yusharu yaumil qiyamati ma'as-siddiqin wa syuhada. Para pedagang yang jujur dalam dagangnya itu nanti akan digiring di hari kiamat beserta para siddiqin dan para syuhada, orang yang berjuang